Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Karena malam ini, kita akan masuk ke dalam tirai kegelapan yang lebih dalam dari sekadar motel tua. Horor sebelum bobo, kali ini bercerita tentang Ayu, seorang wanita muda yang terjebak di motel laras. Bangunan tua dengan rahasia kelam yang menakutkan. Malam pertama di sana, Ayu mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, suara dari balik dinding, dan melihat bayangan-bayangan yang seharusnya tidak ada. Hanya dengan sebuah kalung salib, Ayu berusaha bertahan dari teror yang tak berhenti mengejarnya. Namun, seiring waktu, Ayu menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia memiliki keterkaitan langsung dengan keluarga Suryo, keluarga bangsawan yang pernah tinggal di sana dan berakhir dalam tragedi mengerikan. Tapi entitas jahat di balik bangunan itu belum puas. Apakah Ayu benar-benar berhasil keluar dari kegelapan? Atau ini hanyalah permulaan dari kutukan yang lebih besar? Inilah horor sebelum bobo. Malam itu, hujan turun deras, seakan menutupi dunia dengan tirai tebal yang tak tembus pandang. Ayu, seorang wanita muda yang baru saja tiba di kota kecil itu, nampak berjalan tergesa-gesa sambil memegangi payungnya di bawah guyuran hujan. Saat berada di persimpangan, Ayu memandang ke sekeliling, berusaha mencari tempat persinggahan sementara untuk berlindung dari hujan, tapi nihil. Ayu hanya melihat deretan rumah-rumah warga yang nampak mirip, antara satu dengan yang lainnya. Anehnya, rumah-rumah itu nampak sepi dengan pencahayaan yang remang-remang, menambah kesan suram dan mencekam yang telah dirasakan oleh Ayu sejak pertama kali ia tiba di kota kecil itu. Ayu memilih untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengambil jalan yang lurus, hingga ia akhirnya menemukan sebuah bangunan 4 lantai dengan tulisan motel laras pada dindingnya. Ayu merasa sedikit lega saat ia melihat motel itu dari kejauhan. Namun, saat ia akhirnya tiba di sana, Ayu menatap bangunan tua di hadapannya itu dengan perasaan campur aduk. Motel itu terlihat lebih seperti bangunan tua yang sudah lama ditelantarkan daripada sebuah tempat yang setidaknya cukup layak untuk ditinggali, walau sementara. Dinding-dindingnya kusam dan retak, serta ditumbuhi lumut yang menyebar seperti luka yang tak tersembuhkan. Namun, dengan anggaran yang terbatas dan hujan deras yang sepertinya akan terus turun sampai pagi, motel itu adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh Ayu. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, Ayu pun memutuskan untuk masuk, meski tangannya gemetar saat ia memutar kenop dan berusaha mendorong pintu kayu besar yang ada di hadapannya. Pintu kayu besar itu berderit panjang, seolah-olah menjerit kesakitan, membuka jalan ke dalam lorong gelap yang sepi. Saat Ayu masuk ke sana, ia merasakan udara di dalam terasa lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau lembut kayu tua. Cahaya redup dari lampu langit-langit berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak tak menentu di dinding yang penuh dengan wallpaper usang. Ayu pun bergegas menuju ke meja resepsionis dan membunyikan bel yang terletak di atas meja, karena tidak ada seorang pun di sana. Ayu membunyikan bel beberapa kali dan berniat untuk pergi, karena tak ada satu orang pun yang datang. Ayu pun mendengus kesal dan berniat untuk pergi. Namun, saat Ayu berbalik, ia dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita tua yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Wanita tua itu menyambut Ayu dengan sikap ramah yang janggal dan memperkenalkan dirinya sebagai Edna. Tak hanya sikap ramahnya, semua hal tentang Edna juga nampak aneh bagi Ayu. Namun, Ayu memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena malam semakin larut dan ia sudah terlalu lelah akibat perjalanan panjang. Sehingga ia pun langsung mengambil kunci kamar yang disodorkan oleh Edna tanpa bertanya lebih jauh. Mengetahui kalau kamarnya berada di lantai paling atas, Ayu pun bergegas menuju ke satu-satunya tangga yang ada di sana,
karena motel itu ternyata tidak memiliki lift. Saat Ayu menaiki tangga yang berderit, setiap langkahnya terdengar menggema, seolah-olah bangunan itu menyerap suaranya dan memantulkannya kembali dengan nada yang lebih dalam dan menyeramkan. Saat Ayu menaiki tangga dan tiba di setiap lantai, ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan-akan ada yang mengawasinya. Ayu bahkan menyempatkan diri untuk memandang ke lorong-lorong yang minim pencahayaan, tapi dia tak menemukan siapapun di sana selain dirinya. Hanya keheningan dan suara hujan yang merintih di luar yang mengiringi langkah-langkahnya. Kamarnya berada di lantai paling atas, tepat di ujung koridor sempit yang dipenuhi pintu-pintu lain. Semuanya tertutup rapat dan terbungkus kegelapan. Ayu pun mendekati pintunya dengan cepat, ingin segera berlindung di baliknya. Saat pintu itu terbuka, ia langsung disambut oleh ruangan yang dingin dengan pencahayaan yang remang-remang. Hanya ada sedikit perabotan di kamar itu, sebuah ranjang tua dengan spray berwarna kelabu, meja kayu dengan cermin retak di atasnya, dan sebuah lemari besar yang nampak berat dan kokoh. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi udara di dalam ruangan itu terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang tak terlihat, yang memenuhi setiap sudut. Malam pertama di motel itu terasa panjang dan melelahkan. Hujan di luar belum berhenti, menghantam jendela dengan irama yang monoton. Ayu mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, dia mendengar suara samar. Lebih tepatnya bisikan, seperti seseorang yang berbisik tepat di telinganya, tapi kata-katanya tak pernah jelas. Hanya desahan lemah yang semakin lama semakin mendekat. Ketika Ayu menyalakan lampu di samping tempat tidur, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang menatapnya kembali dari sudut-sudut ruangan. Namun, saat ia kembali merebahkan diri, bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas, terdengar seperti berasal dari balik dinding. Ia mendekati dinding itu, menempelkan telinganya dengan hati-hati. Dingin yang menusuk menjalar dari dinding ke tubuhnya. Dari balik dinding itu, Ayu mendengar suara tangisan, lemah dan teredam, seakan-akan berasal dari dalam dinding itu sendiri. Ayu sontak saja merasa panik, lalu melangkah mundur dan memandang ke sekeliling. Ayu merasakan bulu kuduknya merinding saat suara itu terdengar semakin keras, berubah menjadi erangan dan teriakan yang teredam. Seluruh dinding tiba-tiba bergetar. Retakan-retakan kecil mulai muncul dan menyebar seperti sarang laba-laba di permukaannya. Ayu yang ketakutan pun berlari ke pintu, tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia menyadari kalau pintu itu terkunci, seolah-olah ruangan itu tidak mengizinkannya untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, dari sudut matanya, Ayu melihat sesuatu di cermin retak. Sebuah bayangan, bentuk samar yang bergerak-gerak di belakangnya. Dengan napas tertahan, Ayu memberanikan diri untuk berbalik. Tapi tidak ada apapun di sana. Cermin itu kemudian mulai berembun, seakan ada sesuatu yang bernapas dengan berat di balik permukaannya. Lalu, perlahan-lahan, sebuah tulisan mulai muncul dari kabut di cermin. Keluar. Sekarang. Melihat hal itu, ketakutan seketika menguasainya. Ayu pun mencoba menarik pintu dengan seluruh kekuatannya, tapi pintu itu tetap terkunci, sementara dinding di sekelilingnya semakin bergetar, dan retakan-retakan itu mulai memuntahkan debu dan serpihan-serpihan kecil. Dari dalam dinding, terdengar suara ketukan yang teratur, seperti seseorang mencoba keluar. Ketukan itu kemudian berubah menjadi dentuman keras yang membuat jantung Ayu seakan ingin keluar dari dadanya. Dengan putus asa, Ayu memukul-mukul pintu, berharap bisa membobolnya agar ia bisa segera keluar dari sana. Di waktu yang bersamaan, Ayu melihat dinding di sebelahnya mulai retak, lalu ambruk, membuka celah besar yang gelap dan kosong. Dari celah itu, muncul tangan-tangan pucat yang merangkak keluar dengan jari-jarinya panjang dan kurus,
mencakar-cakar udara, berusaha mencapai Ayu. Wajah-wajah yang hancur dan menyedihkan kemudian muncul dari balik celah itu, menatapnya dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka dalam jeritan bisu. Ayu yang melihat hal menyeramkan itu sontak saja berteriak dalam ketakutan. Tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh di dalam dinding. Sesuatu dari dalam celah itu kemudian mulai menariknya, mencoba menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Dengan tenaga terakhirnya, Ayu berusaha memutar gagang pintu sekali lagi. Kali ini, untungnya, pintu terbuka dengan kekuatan yang membuatnya terlempar keluar dari ruangan itu. Ayu pun berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Sementara suara bisikan, erangan, dan dentuman masih mengejarnya. Saat tiba di lantai bawah, Ayu sangat terkejut saat mengetahui kalau lobi motel telah berubah menjadi aula besar dengan lukisan-lukisan, patung-patung, serta ornamen-ornamen yang merujuk pada sekte pemuja setan. Ayu berusaha mencari pintu keluar, tapi aula itu seperti telah dimantrai karena kemanapun dia berusaha melarikan diri, dia selalu kembali ke tengah-tengah aula. Ayu nyaris putus asa. Tapi ia kemudian merasa tertarik pada sebuah lukisan keluarga yang dipajang di dinding, dan menyadari kalau salah satu wanita di lukisan itu mengenakan sebuah kalung salib yang sangat mirip dengan kalungnya. Ayu pun berusaha mencari petunjuk tentang wanita dalam lukisan itu dengan menggeledah lemari dan rak-rak yang ada di sana. Setelah cukup lama mencari, Ayu akhirnya menemukan sebuah jurnal tua yang sampulnya lusuh dan halaman-halamannya telah menguning. Saat membuka halaman pertama jurnal itu, Ayu pun mengetahui kalau jurnal itu merupakan sebuah buku harian milik Nyai Kartinah, yang tak lain adalah sang wanita di dalam lukisan yang memiliki kalung salib yang sama seperti kalungnya. Dalam buku harian itu, Nyai Kartinah, yang hidup pada awal abad ke-20, menceritakan tentang kehidupannya setelah ia menikah dengan Raden Suryo, seorang bangsawan kaya raya yang nyentrik dan misterius. Kala itu, Nyai Kartinah, yang berasal dari luar kota, sama sekali tak menyangka kalau keluarga Raden Suryo ternyata kaya raya, cukup terpandang, dan sangat disegani di kota kecil itu. Namun, keluarga Suryo tak hanya dikenal karena kekayaan mereka, tapi juga karena misteri yang mengelilingi mereka. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan kalau keluarga Suryo terlibat dalam praktik-praktik ilmu hitam dan ritual-ritual gelap. Dalam buku hariannya, Nyai Kartinah mengonfirmasi rumor tersebut dan menyebutkan kalau suaminya, Raden Suryo, yang juga merupakan sang kepala keluarga, adalah pemimpin dari sekte pemuja setan dan mendapatkan kekuatan gelap dari ritual-ritual yang kerap ia lakukan. Walaupun Raden Suryo tidak pernah memaksanya untuk bergabung dengan sekte itu, tapi itu bukan berarti Nyai Kartinah mendapat kebebasan untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Pada kenyataannya, Raden Suryo selalu mengurung istrinya di dalam rumah dan sangat membatasi gerak-geriknya. Setiap harinya, Nyai Kartinah hanya berinteraksi dengan Etna, yang merupakan pelayan setianya. Saat Ayu membaca tentang Etna, entah kenapa dia tiba-tiba merinding dan teringat pada wanita tua yang menyambutnya di lobi motel, yang juga bernama Etna. Entah memang hanya kebetulan atau... Ayu tak ingin memikirkan lebih jauh. Dia pun segera membalik halaman dan membaca lebih jauh tentang kehidupan Nyai Kartinah, berharap ia dapat menemukan cara untuk keluar dari rumah itu. Namun, setelahnya, alih-alih mendapatkan petunjuk, Ayu malah merasakan lantai di bawahnya berguncang, dan guncangan itu semakin lama semakin kencang, membuat benda-benda yang ada di sana mulai berjatuhan. Di waktu yang bersamaan, arwah Nyai Kartinah tiba-tiba muncul dalam wujud yang paling menyeramkan, lalu mengeluarkan jeritan yang begitu memekakan telinga. Ayu tak tahu mengapa ia bisa terjebak dalam situasi mengerikan seperti ini. Namun, satu hal yang ia ketahui, ia harus segera melarikan diri karena lantai di bawahnya mulai runtuh, dan kegelapan di bawah sana telah menunggu untuk menelannya. Pada momen tersebut, arwah Nyai Kartinah tiba-tiba merasuki tubuh Ayu,
memaksa Ayu merasakan kepedihan, amarah, dan rasa sakit yang dialami oleh Nyai Kartinah di saat-saat terakhirnya. Malam itu, saat hujan deras dan angin bertiup kencang, Raden Suryo memulai ritualnya dengan melakukan pemujaan kepada iblis yang telah memberikan kekuatan gelap padanya. Ritual itu membutuhkan tumbal manusia, sehingga Raden Suryo melakukannya secara rahasia di ruang bawah tanah rumahnya. Di sisi lain, Nyai Kartinah, yang sedang berada di kamarnya, selalu merasa takut dan gelisah setiap kali suaminya melakukan ritual tersebut, karena hal itu sama saja dengan melakukan pembunuhan. Meski demikian, Nyai Kartinah tak memiliki cukup keberanian untuk menentang suaminya, karena Raden Suryo sering memperlakukannya dengan kasar dan selalu mengancam akan membunuhnya serta anak-anaknya. Suara hujan deras yang menghantam atap dan jendela setidaknya mampu meredam jeritan para korban yang dijadikan tumbal. Tapi entah kenapa, Nyai Kartinah terus merasakan firasat buruk, seolah-olah sebuah tragedi besar akan menimpa keluarganya. Menyadari kalau ritual yang dilakukan oleh suaminya tidak berjalan lancar, Nyai Kartinah pun menyuruh Etna untuk membawa anak-anaknya meninggalkan rumah itu sebelum hal buruk menimpa keluarga mereka. Nyai Kartinah kemudian memberikan kalungnya kepada bayi perempuannya, Sekar, yang saat itu masih berusia 6 bulan, karena kalung itu merupakan jimat yang memiliki kekuatan perlindungan. Namun, yang tak diharapkan, seluruh lampu di rumah itu tiba-tiba padam, dan suasana menjadi senyap, seolah-olah rumah itu sedang menahan napas sebelum memuntahkan kengerian yang akan membinasakan semuanya. Nyai Kartinah, yang mengetahui kalau ritual itu telah gagal, lantas menyuruh Etna untuk segera pergi membawa Sekar meninggalkan rumah itu, sementara dia berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Di waktu yang bersamaan, terdengar jeritan-jeritan kesakitan dari ruang bawah tanah, sebelum akhirnya suasana menjadi sunyi dan mencekam. Di dalam kamar, Nyai Kartinah menyuruh anak-anaknya untuk tidak bersuara saat mereka melihat bayangan hitam berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Suasana menjadi semakin tegang saat gagang pintu bergerak secara perlahan-lahan. Namun, setelahnya, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan keras, seolah-olah seseorang telah mendobraknya secara paksa. Pada momen tersebut, Nyai Kartinah melihat suaminya berdiri di depan pintu, masih mengenakan jubah hitam yang selalu ia gunakan saat melakukan ritual. Sementara itu, anak-anaknya nampak lega saat melihat ayah mereka dan beranjak untuk menghampirinya. Namun, Nyai Kartinah langsung menghentikan anak-anaknya karena dia menyadari kalau pria yang ada di hadapannya saat ini bukan lagi suami yang ia kenal selama ini. Melihat suaminya membawa kapak yang berlumuran darah, Nyai Kartinah pun berusaha menyadarkan Raden Suryo, yang sepertinya telah dirasuki oleh entitas jahat yang ia sembah selama ritual. Tapi kata-katanya sama sekali tak digubris oleh Raden Suryo, yang kesadarannya telah dikuasai oleh entitas jahat tersebut. Raden Suryo kemudian mengayun kapak itu, mencoba menyerang Nyai Kartinah dan anak-anak mereka. Namun, Nyai Kartinah dengan cepat memegang tangan suaminya, berusaha melindungi anak-anak mereka. Nyai Kartinah lantas menyuruh anak-anaknya untuk segera melarikan diri, sementara dia berusaha mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan suaminya. Di sisi lain, anak-anak Nyai Kartinah, Jati dan Kenanga, berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi rumah itu seolah-olah telah menjebak mereka di dalam sana. Saat mereka tiba di lantai bawah, mereka mendengar jeritan ibu mereka yang terdengar begitu kesakitan. Tapi mereka tak memiliki keberanian untuk kembali dan menolong ibu mereka. Di waktu yang bersamaan, mereka menyadari kalau bayangan hitam itu kembali mengejar mereka, sehingga mereka bergegas menuju ke pintu depan. Saat mereka hendak mencapai pintu, secara tak terduga, bayangan hitam itu berhasil meraih mereka lebih dulu, lalu menyeret mereka ke dalam kegelapan, menyisakan jeritan mereka yang lama-kelamaan menghilang, lenyap ditelan oleh kegelapan. Kembali lagi ke masa sekarang.
Ayu seketika merasa lemas saat Nyai Kartinah meninggalkan tubuhnya. Pada momen tersebut, Ayu menyadari kalau entitas jahat yang telah membunuh keluarga Suryo masih bersemayam di rumah itu dan berniat untuk membunuhnya. Ayu pun segera berlari ke arah pintu masuk utama. Namun, yang tidak ia kira, entitas jahat itu muncul dalam wujud Raden Suryo dan mencoba menyerangnya. Ayu melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, tapi Raden Suryo dengan cepat menangkap kakinya, berniat menyeretnya ke dalam kegelapan. Ayu nyaris putus asa karena kesulitan melawan entitas jahat tersebut. Namun, kalung salib yang ia kenakan tiba-tiba bercahaya, sehingga ia lantas berinisiatif menggunakan kalung tersebut untuk melawan entitas jahat itu. Untungnya, Ayu berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Raden Suryo, dan di waktu yang bersamaan, pintu masuk utama tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundangnya untuk segera pergi. Ayu pun segera berlari keluar, merasakan udara fajar yang dingin dan hujan yang menerpa wajahnya. Ayu terus berlari menjauh dari rumah itu, sampai akhirnya ia tidak lagi mendengar suara-suara aneh dan jeritan dari dalam. Saat Ayu berhenti dan menoleh ke belakang, bangunan itu sudah lenyap, dan yang tersisa hanyalah hutan lebat yang tidak seharusnya ada di tengah kota. Namun, di dalam hutan itu, suara-suara masih bergema, memanggil-manggil namanya. Beberapa saat kemudian, saat matahari terbit, Ayu akhirnya dapat melihat suasana kota yang sebenarnya. Suasana yang, entah kenapa, tak ia rasakan saat pertama kali tiba di kota itu. Tadi malam, Ayu seolah-olah memasuki dimensi lain, terjebak di sana, hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Ayu kemudian berjalan menuju perpustakaan kota, berusaha mencari informasi tentang keluarga Suryo yang mungkin pernah tinggal di kota itu. Setelah memeriksa catatan-catatan lama, Ayu akhirnya mengetahui kalau keluarga Suryo merupakan salah satu pendiri kota itu pada awal abad ke-20. Maka dari itu, keluarga Suryo cukup disegani di kota tersebut. Apalagi mereka juga kaya raya dan sangat berpengaruh. Catatan-catatan itu juga menyebutkan rumor yang beredar tentang Raden Suryo yang terlibat dengan sekte pemuja setan, dan sering melakukan ritual-ritual di ruang bawah tanah rumahnya, yang kabarnya melibatkan pengorbanan manusia. Penduduk sekitar mengaku mendengar suara-suara aneh dan jeritan dari dalam rumah itu, tapi tak seorang pun berani mendekat atau bertanya, karena mereka terlalu takut untuk menghadapi keluarga Suryo yang sangat berpengaruh di kota itu. Selain itu, catatan-catatan itu juga menyebutkan tentang tragedi mengerikan yang menimpa keluarga Suryo, di mana seluruh anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumah mereka dengan kondisi mengerikan. Wajah-wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan, seakan-akan mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mereka mati. Tubuh mereka ditemukan terkunci di dalam dinding dan lantai, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri, tapi malah terperangkap dalam rumah itu sendiri. Setelah kejadian itu, rumah keluarga Suryo dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, dan lambat laun, cerita tentang keluarga Suryo menjadi legenda urban. Penduduk setempat percaya bahwa rumah itu telah dikutuk dan roh-roh anggota keluarga Suryo masih menghantui tempat itu. Ayu kemudian beralih pada catatan-catatan yang lebih baru, dan menemukan bahwa beberapa dekade kemudian, seorang pengusaha membeli properti milik keluarga Suryo dan merenovasinya menjadi sebuah motel. Namun, bisnis penginapan itu tidak berjalan baik di kota tersebut, apalagi jika menggunakan bangunan yang berhantu. Tamu-tamu yang datang untuk menginap di sana hanya bertahan beberapa jam sebelum akhirnya melarikan diri dalam keadaan panik dan ketakutan. Mereka melaporkan mengalami hal-hal aneh, seperti mendengar bisikan-bisikan di malam hari, melihat bayangan yang bergerak sendiri, dan merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitar mereka. Seiring berjalannya waktu, reputasi buruk motel itu membuat bangunan tersebut ditelantarkan lagi. Bangunan itu kemudian ditutup dan dibiarkan terlantar, meskipun ada usaha untuk menghancurkannya.
Namun, setiap kali ada rencana untuk menghancurkan gedung itu, terjadi kecelakaan misterius yang menunda atau membatalkan rencana tersebut. Akhirnya, gedung itu tetap berdiri, menjadi bayang-bayang gelap di sudut kota, menarik orang-orang yang tidak tahu apa-apa untuk masuk dan menjadi korban berikutnya dari kutukan keluarga Suryo. Kini, motel itu hanya muncul bagi mereka yang nasibnya telah digariskan oleh kegelapan. Mereka yang memasuki gedung itu tidak pernah keluar dengan selamat, dan bangunan tersebut tetap menjadi penjaga bagi roh-roh terkutuk yang terperangkap di dalamnya, menunggu dengan sabar korban berikutnya. Setelah membaca seluruh kisah tentang kutukan keluarga Suryo yang menjadi legenda urban, Ayu merasa bersyukur karena ia berhasil keluar dengan selamat dari rumah berhantu itu. Ayu lantas teringat dengan kalung salib miliknya yang sangat mirip dengan kalung salib milik Nyai Kartinah. Kalung itu merupakan warisan dari mendiang neneknya, dan Ayu ingat, neneknya pernah berkata kalau kalung tersebut adalah warisan keluarga. Ayu, yang masih mengingat jelas masa lalu Nyai Kartinah saat arwahnya merasuki tubuhnya, lantas mulai mencari tahu tentang Sekar Suryo, putri bungsu Nyai Kartinah yang masih berusia 6 bulan saat tragedi besar itu menimpa keluarganya. Saat Ayu menelusuri masa lalu Sekar Suryo lebih jauh, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa Sekar Suryo adalah leluhurnya. Ayu akhirnya menyadari bahwa ia bisa keluar dengan selamat dari bangunan berhantu itu bukanlah sepenuhnya kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian peristiwa yang secara tidak sadar mengaitkan dirinya dengan sejarah kelam bangunan tersebut. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya, Ayu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka, sebuah hubungan tak terduga dengan keluarga Suryo. Tanpa sepengetahuannya, Ayu ternyata merupakan keturunan jauh Sekar Suryo, satu-satunya anggota keluarga Suryo yang selamat dari kutukan tersebut. Etna, pelayan setia Nyai Kartinah, berhasil membawa Sekar keluar dari rumah itu dengan selamat sebelum tragedi mengerikan menimpa keluarga Suryo. Etna dan Sekar berhasil selamat berkat kalung salib yang diberikan oleh Nyai Kartinah kepada putrinya. Kalung itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sebagai barang pusaka keluarga, tanpa diketahui asal-usulnya yang sebenarnya. Ayu mendapat kalung tersebut dari neneknya ketika masih kecil, dan tanpa disadarinya, ia selalu membawanya kemana-mana sebagai jimat keberuntungan. Kalung itu, yang tampaknya tidak berbahaya, sebenarnya menyimpan kekuatan perlindungan yang diberikan oleh Nyai Kartinah dalam upaya terakhirnya untuk melindungi putri bungsunya dari kutukan yang jatuh pada keluarga Suryo. Ketika Ayu memasuki bangunan motel itu, roh-roh yang menghantui tempat tersebut mengenalinya sebagai keturunan terakhir keluarga Suryo, terutama karena Ayu membawa kalung salib yang telah menyelamatkan leluhurnya. Pada awalnya, roh-roh itu mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan, seperti yang mereka lakukan pada korban-korban sebelumnya, karena mereka tidak bisa membedakan apakah Ayu adalah musuh atau sekutu. Namun, ketika kalung itu mulai berkilauan di dalam kantongnya, kekuatan perlindungan yang tersimpan di dalamnya terpicu. Roh-roh terkutuk di dalam dinding gedung itu akhirnya mengenali kalung tersebut sebagai simbol dari janji yang diberikan oleh Nyai Kartinah kepada putri bungsunya. Mereka menyadari bahwa Ayu bukanlah ancaman, melainkan satu-satunya harapan mereka untuk bisa bebas dari siklus penderitaan yang tak berkesudahan. Maka dari itu, alih-alih mencelakainya, roh-roh tersebut malah membantu Ayu untuk keluar dari bangunan itu dengan selamat. Mereka membuka pintu yang terkunci dan mendorongnya keluar, meskipun dengan cara yang kasar, agar Ayu bisa melarikan diri sebelum entitas jahat dari bangunan itu mengambil alih sepenuhnya. Namun, keselamatan Ayu datang dengan harga yang tak terlihat. Ketika dia berhasil keluar, roh-roh tersebut melepaskan kutukan dari bangunan itu, walau hanya sementara. Pada akhirnya, bangunan terkutuk itu tetap ada, tersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu seseorang yang lain untuk masuk ke dalamnya. Kalung salib yang Ayu bawa kini mulai kehilangan kekuatannya,
seiring waktu yang semakin memudar. Jika kutukan itu tidak diputuskan secara permanen, ada kemungkinan besar kalau bangunan terkutuk itu akan kembali muncul, mencari korban baru yang tak menyadari bahaya di dalamnya. Ayu memang berhasil selamat, tapi dia membawa serta kenangan dan trauma yang tak mungkin dia lupakan. Dia mungkin keluar hidup-hidup, tapi dia tidak benar-benar bebas dari kengerian yang mengelilinginya. Bangunan terkutuk itu, dengan rahasianya yang gelap, tetap menjadi ancaman. Hanya waktu yang akan menunjukkan kapan ia akan kembali untuk mencari korban baru dan menyeret mereka ke dalam kegelapan yang abadi.